dalam materi basis data, tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang tipe data. Silakan disiapkan. Aplikasi yang kita gunakan adalah SAM, Control Panel. Kita start dulu MySQL-nya. Setelah itu kita buka command prompt. Untuk masuk ke dalam MySQL. Seperti sebelumnya, video sebelumnya kita menggunakan perintah cd untuk copy drive ke drive C. Kita sudah masuk di drive C, kita akan masuk ke dalam folder SAM MySQL bin. Oke, kita sudah masuk di folder bin, lalu kita masuk ke aplikasi MySQL menggunakan perintah MySQL untuk username. Username-nya adalah bernama dan juga perintah np untuk mengisikan password. Nah, silakan isi password jika anak-anak memberikan password pada saat SAM dipasang. Jika tidak, silakan langsung enter. Oke, welcome to the MariaDB Monitor. Kita sudah berada pada MySQL. Kita lakukan perintah show tab database untuk menampilkan semua database yang sudah kita buat. Oke, ini sudah ada database tipe data. Ibu akan hapus dulu database tipe datanya. Kita nanti akan buat lagi database-nya bernama tipe data. Show database lagi. Udah, database tipe data sudah terhapus. Sekarang kita buat lagi dengan nama database yang sama, yaitu create database tipe data. Show database lagi. Apakah sudah ada database selanjutnya kita lakukan pemilihan database tipe data untuk kita kelola lebih lanjut dengan cara menggunakan perintah use nama database, yaitu nama database adalah tipe data. Oke, kita lanjut. Kita cek tabelnya apakah sudah ada tabel pada database tipe data. Ketika kita tampilkan tabelnya, ternyata isinya adalah empty set. Artinya tipe data, basis tipe data yang kita buat masih kosong, jadi belum ada tabel yang sudah kita buat. Untuk itu kita akan buat tabelnya ini menggunakan perintah create table. Nama tabelnya misalkan adalah contoh. Kita akan membuat tipe data angka. Oke, contoh underscore angka. Menggunakan tanda apa ini, kurung buka. Kita tambahkan filenya, misalkan filenya adalah nama ratusan. Kita akan mencoba menggunakan tipe data tiny in.
mendapatkan nilai positif yang lebih tinggi. Contoh, ketika tiniin ini range-nya untuk sin itu adalah 128 sampai dengan 127. Nah, ketika kita unsin nanti nilai totalnya adalah 255, nilai maksimal untuk tipe data tinin. Kita lanjut, kita tambahkan fill jutaan. Menggunakan tipe data begin. Gunakan fill size-nya 7. Setelah itu kita tambahkan fill miliaran dengan nama miliaran. Gunakan tipe data integer. Di sini maksimal untuk integer adalah 11 digit. Yang terakhir kita akan menggunakan tipe data begin. Kita tambahkan fill dengan nama banyak gitu ya, banyak dengan tipe data begin. Misalkan di sini saya kasih 15 file size-nya, ukurannya cukup. Kita tutup dengan kurung tutup dan juga diakhiri dengan perintah titik koma atau semikolon. Oke, query oke. Kita cek dulu, kita tampilkan struktur tabel yang sudah kita buat menggunakan perintah describe nama tabel itu contoh angka. Nah, ini nama filenya adalah ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, dan banyak. Jadi ada 5 fil di sini dengan tipe data yang berbeda karena kita akan melakukan analisis perbedaan antara penggunaan tinin, small in, medium in, dan begin. Kita coba lakukan proses isian data. Isian data menggunakan perintah insert. Into nama tabelnya adalah contoh angka. Setelah itu ketikkan perintah value, lalu kita isikan datanya. Misalkan untuk tinin kita tambahkan isian datanya yaitu 120. Lalu untuk fill ribuan kita isi dengan 1.200. Lalu untuk jutaan kita tambahkan isian 12, 1.200.000. Selanjutnya untuk medium sudah integer, kita tambahkan 12 juta. Sudah. Untuk bikin fill banyak kita tambahkan kita akhiri perintah isian data. Oke, kita cek dulu, kita tampilkan semua data yang ada pada tabel contoh angka menggunakan perintah select from nama tabel itu contoh angka. Ini
120. Jadi untuk fill ratusan adalah kita isi 120, untuk fill ribuan kita isikan 1200, untuk jutaan kita isikan 1.200.000, untuk miliaran kita isikan 12 juta, untuk buahnya kita isikan sekian ya. Jadi tampilannya masih sama seperti inputan data yang kita isi tadi menggunakan perintah insert into. Coba kita akan lakukan pengisian data lagi dengan penggunaan data yang berbeda ya. Monggo, penggunaan insert into nama tabel yaitu contoh angka, kita isikan 260 misalkan ya, isikan 260. Lalu untuk ribuan kita isikan 100-an kita tambahkan nilai 260. Tapi di sini yang ada adalah isian datanya 127. Kenapa? Ini adalah nilai maksimal untuk tipe data tinin tanpa menggunakan unsigned. Jadi ini masih sign dari kisaran minus 128 sampai 127 gitu. Tapi ketika kita gunakan unsigned, ini nilainya maksimal mencapai 255. Untuk ribuan ini masih aman, masih 36.000 karena kita menggunakan unsigned tadi pada saat pembuatan struktur tabel menggunakan unsigned. Kalau kita gunakan unsigned di dalam semolin ini masih ada kisaran maksimal bisa menggunakan data atau mengisi data 36. Lalu di sini jutaan ini ketika kita menambahkan nilai 36 juta, hasilnya adalah 8.388.607. Ini adalah nilai maksimal untuk tipe data medium in. Jadi isian datanya karena melebihi batas maksimal yang dimiliki oleh tipe data medium in, akhirnya yang tampil adalah nilai maksimal dari tipe data tersebut. Begitu juga untuk yang fill miliaran ini yang menggunakan tadi tipe data integer, ada 11 digit maksimal. Nah, ini adalah
maksimal dari tipe data integer, karena kita menambahkan data tadi lebih dari nilai maksimal yang dimiliki oleh tipe data integer, dan akhirnya akan muncul, yang dimunculkan adalah jumlah yang dimiliki maksimal dari tipe data integer. Untuk banyak masih aman di sini ya, karena belum mencapai nilai maksimal dari tipe data begin. Tuh, untuk penggunaan beberapa macam tipe data. Oke, kita lanjutkan menggunakan tipe data fixed point, yaitu berupa desimal. Kita coba membuat tabel bernama contoh desimal. Create table contoh desimal, kurung buka, kita isi filenya sama seperti fil yang di contoh angka tadi ya, cuman tipe data yang berbeda. Kita gunakan tipe data di sini adalah tipe data desimal. Untuk M-nya kita isi 1, D-nya kita isi 2. Selanjutnya fil yang kedua yaitu ribuan, masih menggunakan desimal. M-nya kita tambahkan 3. Untuk D-nya kita isi 2. Ini 1, 3, ini adalah M, inisialnya adalah M. Ini adalah total digit secara keseluruhan. Sedangkan untuk D ini yang nilainya 2 ini adalah jumlah digit di belakang koma atau pecahannya. Lalu kita tambahkan fil baru lagi bernama jutaan, masih menggunakan tipe data desimal. Kita tambahkan M-nya di sini 5. Untuk D-nya kita tambahkan 2. Kita tambah fil baru lagi bernama miliaran, masih menggunakan tipe data desimal. Kita tambahkan berapa ini? 8. D-nya 2. Udah cukup ya. Kita tutup dengan semikolon. Nah, apa ini yang keliru ya? Ini sudah oke. Nah, M must be lebih besar sama dengan D. M itu nilainya harus lebih besar daripada D. Kita cek bahwa di kolom ratusan M-nya lebih kecil dari D. Nah, ini kita lihat di ratusan ini, fil ratusan ini M-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan D. Seperti kita tahu, Ibu jelaskan tadi bahwa M ini adalah total digit keseluruhan, sedangkan D ini yang bernilai 2 ini adalah jumlah digit yang ada pada belakang koma. Kalau total jumlah digitnya aja di belakang koma ada 2, jadi totalnya mestinya lebih dari 2. Oke, kita coba lagi membuat tabel bernama contoh underscore dash. Untuk ratusannya kita ubah setelah menjadi, karena harus lebih besar daripada D, nilai M nya kita tambahkan di sini 3. Selanjutnya ribuan, jutaan, miliaran. Kita bisa nggak? Oke, bisa. Very oke. Kita cek lagi describe.
kita tampilkan struktur tabel pada contoh dash. Nih, kita buat 4 field, 4 kolom, yaitu dengan nama ratusan, ribuan, jutaan, dan miliaran. Dengan tipe data desimal, hanya saja jumlah jumlah total keseluruhan digitnya berbeda antara field ratusan, ribuan, jutaan, dan miliaran. Untuk lebih detailnya kita akan lakukan proses pengisian data. Apa bedanya penggunaan MD-nya dan tipe data pada desimal? Menggunakan perintah insert into, nama tabelnya yaitu contoh dash value. Kita isikan ada 3 digit total keseluruhannya, berarti kita lakukan proses titik dua. Lalu untuk ribuannya kita atur 1, 2, 2. Untuk jutaannya kita tambahkan data 1, 2, 3, 2. Lalu kita isi field miliaran 5, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini skala aja ini. Oke, kita coba query. Oke, kita tampilkan datanya dulu menggunakan perintah select bintang from contoh. Nah, ini untuk ratusan kita menggunakan M-nya adalah 3 digit total keseluruhannya. Untuk nilai digit di belakang koma adalah 2. Ini walaupun kita mengisi datanya tadi 1,2, tapi yang muncul adalah 1,20 karena kita atur adalah jumlah totalnya berupa 3 digit, yaitu 1, 2, dan 0. Berarti ada 3 digit, sedangkan di belakang koma ada 2 angka, yaitu 20. Makanya ini muncul 0 di belakang angka 2 karena terdiri dari 2 digit di belakang koma. Selanjutnya kita lihat di field ribuan, ini ada, kita tadi isi 1,22. Ini sama karena M-nya itu adalah 3 digit. 3 digit total keseluruhannya, yaitu 1, 2, 2. Tuh. Untuk jutaan, kita lanjut ke jutaan. Kita isi tadi adalah 123,2. Karena total M-nya, total keseluruhan digit tadi kita atur sebanyak 5, makanya di sini muncul di belakang koma ada angka 0 karena kita sudah atur bahwa angka di belakang koma ada 2, makanya di sini muncul 0. Jadinya ada 5 totalnya 5 digit, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga di belakang koma ada 2 angka, 2 dan 0. Itu untuk field jutaan. Sedangkan untuk miliaran kita cek lagi. Kita tadi mengisi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ada ini total keseluruhan digitnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama seperti dengan M yang kita tentukan di awal pada saat pembuatan
struktur tabel, yaitu berisi 8 digit total keseluruhannya. Sedangkan untuk D-nya ada 2 digit. Ini 2 digit. Di belakang komanya ada 2 digit. Makanya di sini muncul di belakang koma ada 2 angka. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita berupa integer. Rukun integer. Begitu ya. Oke, kita buat tabel baru lagi untuk menggunakan tipe data char dan varchar. Kita buat tabel dengan nama, misalkan di sini adalah contoh char. Lalu kita isikan nama filenya, misalkan di sini kita gunakan karakter, tipe datanya adalah char, file size-nya kita buat 5 misalkan. Tampilkan struktur tabelnya. Contoh char. Nah, ini ada 2 file, yaitu karakter dan huruf. Karakter menggunakan tipe data char, file size-nya 5. Untuk huruf, tipe datanya varchar, file size-nya adalah 50. Kita coba lakukan proses isian data menggunakan perintah insert into nama tabel, yaitu contoh char value. Kita isi datanya, misalkan untuk karakternya adalah SpongeBob misalkan. Untuk karakter ini kita gunakan tanda petik. Jangan lupa menggunakan tanda petik. SpongeBob tadi ya. SpongeBob. Kita tambahkan isi data huruf. Misalkan 2 Explorer. Apa yang terjadi ya? Kita cek lagi. Langsung aja deh. Select from contoh char. Nah, ini di dalam file atau kolom karakter ada isian data, yaitu Spong. Padahal kita isi tadi adalah SpongeBob. Terdiri dari berapa karakter di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karakter. Kenapa di sini muncul hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter? Karena pada saat pembuatan struktur tabel kita sudah batasi file size-nya atau ukuran maksimal karakter yang bisa diisi
Explorer. Kita coba cek berapa karakter yang ada pada tulisan huruf Dorata Explorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kurang dari file size yang ditentukan, yaitu sebanyak 50 gitu. Kita coba lakukan isian data lagi ya. Insert into contoh char. Misalkan di sini misalkan di sini kita tulis spon 1. Oh, belum ada tanda petiknya, jangan lupa diisi tanda petik. Diambil dengan tanda petik. Di sini ibu akan tulis Dora Explorer 1. Masih ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa baik char maupun varchar bisa terdiri dari angka dan huruf. Penambahan angka pada kolom karakter dan juga huruf. Jadi bisa terdiri dari huruf dan angka. Kita sudah lakukan ini. Oke, selanjutnya ketika kita tidak menggunakan tanda kutip, ya, kita tidak menggunakan tanda kutip, apa yang terjadi? Kita coba lakukan proses insert data lagi. Values. Misalkan di sini kita tidak gunakan tanda kutip. Spong ya. 1, 2, 3 spong. Jadi dalam pengisian data pada tipe data char dan varchar harus di-update dengan tanda petik. Dengan tanda petik itu ciri khas dari penggunaan tipe data char atau varchar. Tak berbeda dengan penggunaan tipe data numerik yang kita bahas tadi tanpa menggunakan tanda petik. Coba kita gunakan tanda petik 1, bisa tidak ya? Mengaruhi nggak ya? Kita coba lakukan tanda petik 1. Satu saja ya. Kita cek lagi menggunakan perintah select. Nah, ini muncul. Jadi baik kita menggunakan tanda petik tunggal maupun kita gunakan tanda petik ganda, kita bisa lakukan pengisian data menggunakan tipe data char atau varchar. Tapi kalau kita menggunakan tipe data integer, angka atau numerik, kita tidak perlu menggunakan tanda petik, baik tanda petik tunggal maupun tanda petik ganda. Bisa dimengerti? Untuk hari ini cukup ya materi penggunaan tipe data dan bagaimana kita melakukan perbandingan menggunakan beberapa tipe data, baik itu pada rumpun angka, tipe data angka atau numerik, dan juga penggunaan tipe data char dan varchar. Sampai ketemu lagi
pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.